Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya, Angela Eka Prihatini. Teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga bisa dilewati ya. Kali ini kita akan lanjutkan dari video kita yang sebelumnya. Kali ini saya mau cerita tentang ketakutan saya saat berada di luar rumah dan di dalam rumah sendirian. Teman-teman, biasanya kalau anak sama suami saya tidak ada di rumah, saya itu sangat merasa tidak nyaman teman-teman. Ada sesuatu yang kurang gitu. Saya kadang agak cemas gitu ya. Kalau dulu waktu masih parah sangat cemas. Saya merasa cemas, saya merasa takut gimana nanti kalau tiba-tiba saya seperti ini gitu kan. Terus kalau misalnya saya berada di luar rumah, saya juga sangat merasa cemas teman-teman. Biasanya saat naik motor misalnya mau pergi ke tempat kerja atau mau pergi ke pasar atau mau pergi kemana gitu ya, saya itu sangat merasa cemas. Di motor aja saya merasa kok napas saya tidak ada, kenapa ya, sepertinya napas saya sudah mau berhenti. Saya takut, misalnya lampu merah aja saya takut gitu ya teman-temannya, saya panik gitu. Terus kalau misalnya di pasar saya pernah punya pengalamannya, saya lagi belanja dengan suami saya. Di pertengahan belanja itu, pas lagi milih-milih barang gitu ya, saya langsung cemas. Saya cemas dan juga banyak orang di situ teman-teman. Seperti di tempat swalayan gitu ya, banyak orang. Saya merasa cemas, saya merasa tidak nyaman. Saya izin sama suami, saya mau keluar. Saya merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi suami yang melanjutkan belanjanya, ambil belanjaannya, kemudian suami bayar, kemudian langsung ke parkiran. Saya sudah nunggu di dekat motor teman-teman. Saya sudah panik gitu ya, sudah cemas. Saat nunggu suami itu juga rasanya lama gitu ya. Gimana nanti kalau tiba-tiba saya seperti ini, saya pingsan atau apa gitu ya. Pokoknya pikiran saya sangat buruk pada waktu itu ya. Dan perasaan sangat tidak nyaman. Kemudian dilanjutkan, saya mengajak suami ke warung untuk minum air putih gitu ya, untuk singgah sebentar karena saya tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan naik motor itu. Rasanya itu semakin puyeng gitu ya pada saat mau naik motor. Kemudian suami berusaha menenangkan, tapi saya tetap tidak tenang. Di situ kami untuk nunggu selama beberapa menit gitu ya, kayaknya lebih dari 30-an menit gitu ya. Sampai suami bilang, bagaimana kalau kita pulang saja, nanti istirahat di rumah. Tapi saya tetap tidak mau karena saya takut teman-teman mau naik motor dulu saat perasaan saya masih tidak nyaman dan tidak karuan gitu ya. Saya menenangkan diri, kemudian baru dilanjut pulang. Sampai ke rumah saya cuma baring gitu ya. Kecemasannya itu tetap teman-teman, tetap masih ada. Dan itu sangat hal yang sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Saya tahu bagaimana rasanya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengalami itu, harap tenang ya teman-teman. Jangan terlalu ikut rasa kepanikan itu. Jangan terlalu dirasa-rasa gitu ya. Ada cemas datang itu jangan terlalu kita rasa-rasa. Kalau saya dulu seperti itu, saya rasa-rasa gitu ya. Tapi dari hari ke hari saya mendidik diri saya sendiri gitu. Saya belajar dari pengalaman yang kemarin seperti ini juga, tapi tidak kenapa-napa gitu ya. Dan juga saya merasa dalam setiap doa saya itu sebenarnya juga saya itu ada yang salah gitu ya. Dulu waktu saya berdoa, waktu saya masih sakit, asam lambungnya sangat masih parah, setiap hari, setiap saya datang cemas, setiap perasaan saya tidak nyaman, saya selalu berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Selalu saya meminta sembuhkan pada saat itu juga sama Tuhan. Seolah saya itu memaksa Tuhan untuk menyembuhkan saya. Memang ada perasaan tenang gitu ya teman-teman. Sehabis kita berdoa memang ada perasaan tenang. Tapi lama-lama saya berpikir, kenapa ya saya tetap tidak sembuh gitu. Padahal saya setiap hari memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan gitu ya. Kemudian saya berpikir, saya merenung, dan banyak juga masukan-masukan dari suami gitu ya, banyak support dari suami. Kemudian saya merenung dan saya menemukan jawabannya sendiri teman-teman.
ternyata saya salah dan sangat keliru meminta untuk disembuhkan pada saat itu juga sama Tuhan. Meminta setiap hari untuk disembuhkan. Padahal Tuhan sedang membentuk saya, sedang membentuk kita. Jika ada teman-teman yang mengalami seperti itu adalah saat di waktu Tuhan sedang membentuk kita. Karena kita boleh koreksi di dalam diri kita sendiri, sebenarnya ada yang salah dengan diri kita. Kita mungkin masih suka marah, kita masih punya perasaan yang seperti ini, perasaan seperti ini, pikiran yang seperti ini, dan banyak hal-hal negatif mungkin yang masih ada di dalam diri kita. Tuhan mau membantu kita supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu, yang tidak baik gitu ya, untuk kesehatan kita dan pikiran kita juga. Kemudian saya mulai belajar untuk ikhlas, pasrah, sabar, dan saya mengubah doa saya. Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi rasa cemas, rasa panik, rasa takut akan hal apapun yang saya rasakan saat ini. Beri saya kekuatan saat asam lambung saya naik, saat perasaan saya tidak nyaman. Beri saya kekuatan Tuhan. Jika saya sudah berdoa seperti itu, saya sangat merasa tenang teman-teman, karena saya tahu Tuhan pasti akan memberikan kesembuhan di waktu yang tepat menurut Tuhan, bukan menurut kita. Jadi jika teman-teman mau berdoa, boleh teman-teman berdoa itu meminta kekuatan gitu. Karena kita tidak perlu kita memohon-mohon untuk meminta kesembuhan, tetapi sebenarnya Tuhan itu sedang membentuk kita, sedang mau membentuk kita dari pribadi kita yang tidak baik menjadi baik, mungkin pikiran kita yang selalu negatif menjadi positif. Mungkin Tuhan memberi kesempatan kita untuk mengoreksi diri ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jika ada yang sama seperti hal yang saya alami, teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Sekian dulu ceritanya hari ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.